Kita sering mendengar iklan tentang probiotik di televisi, radio, atau sosmed. Probiotik diiklankan sebagai bakteri hidup atau bakteri baik yang penting untuk kesehatan usus kalian. Beberapa orang mengaku mendapat manfaat dari konsumsi probiotik ini, termasuk mengatasi masalah usus dan alergi. Padahal pasar dari produk probiotik ini juga sangat besar, yaitu sekitar 40 miliar US dollar per tahun. Di Indonesia, produk ini dipelopori oleh minuman merek Yakult. Sangat mudah ditemukan di hampir semua toko kelontong dan supermarket. Harganya juga tidak terlalu mahal dan rasanya sangat disukai oleh anak-anak. Pertanyaannya adalah, apakah mengkonsumsi probiotik ini benar-benar bermanfaat bagi manusia? Meskipun ada klaim jika konsumsi probiotik bermanfaat bagi kelompok individu tertentu, bukti ilmiah tentang manfaat probiotik bagi manusia masih terus dipelajari oleh para ilmuwan. Check this out. Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan pada probiotik dan menunjukkan efek yang positif. Tapi ada beberapa alasan atau keterbatasan penelitian yang dilakukan sehingga tidak bisa diadopsi sebagai bukti ilmiah yang akan memberikan manfaat yang sama bagi manusia. Yang pertama, pada tahun 2013, sebuah studi yang dilakukan oleh California Institute of Technology menemukan jika probiotik bisa mengurangi perilaku mirip autisme. Tapi penelitian itu dilakukan pada tikus laboratorium dan bukan pada manusia. Oleh karena itu, hasil penelitian itu tidak bisa membuktikan jika probiotik akan memberikan efek yang sama pada manusia. Yang kedua, pada tahun 2008, sebuah laporan yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Dermatology berhasil menunjukkan jika probiotik mampu mengatasi dermatitis atopik atau yang dikenal juga dengan eksim. Eksim adalah suatu kondisi di mana kulit menjadi merah dan terasa gatal. Tapi penelitian itu hanya dilakukan pada 3 ibu hamil dan bayinya. Ukuran sampel yang kecil ini tidak bisa memberikan gambaran jika efeknya akan sama jika dicoba pada lebih banyak orang. Bahkan mereka juga memberikan kesimpulan jika karena keterbatasan penelitian, penggunaan probiotik untuk mengatasi masalah atau penyakit itu harus dilakukan dengan hati-hati. Yang ketiga, ada sebuah laporan studi yang dirilis pada tahun 2014 yang menunjukkan jika probiotik positif untuk mengobati beberapa penyakit terkait usus, seperti sindrom iritasi usus besar atau IBS atau diare. Menurut Scientific American, meskipun berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan jika probiotik positif untuk mengobati berbagai penyakit, tapi belum ada penelitian yang menunjukkan jika mengkonsumsi probiotik bisa bermanfaat bagi orang yang sehat dan tidak memiliki penyakit yang kayak barusan. Meskipun manfaat probiotik untuk orang sehat belum bisa dibuktikan melalui kajian ilmiah, tapi para ahli sepakat jika probiotik bermanfaat bagi 3 golongan berikut ini. Yang pertama adalah bayi prematur. Sebuah studi tahun 2017 terhadap 4.500 bayi baru lahir di India menemukan jika bayi yang mengkonsumsi probiotik Lactobacillus plantarum memiliki resiko lebih rendah terkena sepsis, yaitu penyakit yang bisa menyebabkan kerusakan organ dan membunuh 600.000 bayi setiap tahunnya. Dari penelitian itu, terjadi penurunan angka bayi dengan sepsis dari 40% menjadi hanya 5,4%. Yang kedua adalah orang dengan sindrom iritasi usus besar. Yayasan Internasional untuk Gangguan Gastrointestinal Fungsional menyatakan jika probiotik bisa bermanfaat bagi penderita IBS atau diare. Pernyataan ini didukung oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan. Dan yang ketiga adalah pasien yang minum antibiotik biasanya untuk mengobati beberapa jenis penyakit. Mengkonsumsi antibiotik akan membunuh bakteri di usus, baik bakteri yang baik maupun bakteri yang jahat. Selain itu, menurut statistik, antibiotik juga menyebabkan diare pada 1 dari 3 orang. Beberapa penelitian menunjukkan jika mengkonsumsi probiotik efektif untuk mencegah diare akibat mengkonsumsi antibiotik. Mengapa mereka begitu sulit untuk menentukan jika mengkonsumsi probiotik bisa bermanfaat bagi masalah atau penyakit tertentu? Itu karena ada sekitar 300-500 spesies bakteri yang terdapat di usus manusia, di mana jumlah total bakteri di usus manusia itu bisa mencapai triliunan. Setiap usus manusia itu juga unik dan berbeda. Oleh karena itu, sulit untuk mengambil kesimpulan jika probiotik bisa mengobati penyakit tertentu karena setiap jenis probiotik mungkin hanya berpengaruh pada bakteri yang tertentu juga.
Untuk alasan ini, dokter dan organisasi medis mengatakan jika probiotik bukanlah pengganti obat. Jika tidak yakin, konsultasikan dengan dokter. Yang paling penting adalah konsumsi minuman probiotik secara rutin mungkin tidak baik mengingat tingginya kandungan gula pada minuman yang dijual di pasaran. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.